Asia Live Entertainment. Banyak sekali tempat bersejarah di Indonesia yang menjadi saksi bisu dari perjuangan masyarakat Indonesia merebut kemerdekaan. Salah satunya di bidang kemaritiman atau bahari. Kan? Dan untuk bisa melihat gimana sih sejarahnya kemaritiman Indonesia, kamu bisa temukan di Museum Bahari, Jakarta, di tempat aku berdiri sekarang. Nah, Asia Lovers, sekarang aku sudah didampingin sama Mbak Destri di sini ya Mbak ya? Iya. Sebagai Pemandu Museum Bahari. pemandu Museum Bahari. Oke, Mbak Destri bisa dijelasin dulu dong sejarahnya kira-kira Museum Bahari ini awalnya seperti apa dan bagaimana? Nah, jadi kita tepat banget nih Mbak di depan peta Batavia nih ya. Oke. Ya. Jadi dulu itu Batavia, ini adalah peta Batavianya. Nah, kalau yang ini adalah Museum Bahari tempo dulu. Jadi letaknya ada di sini. Oh, di gitu. situ. Jadi kalau kita ngomongin Batavia dan Jakarta itu sebenarnya Batavia adalah cikal bakal nama Jakarta kan Mbak. Nah, tapi Batavia itu nggak seluas Jakarta yang sekarang gitu. Oke. Nah, tepatnya Museum Bahari ada di sini. Nah, ini ada Pelabuhan Sunda Kelapa. Mbak tahu nggak sih kalau misalnya dilihat dari sini juga kelihatan sih sebenarnya. Iya, oke. Dan ini emang sengaja ditempatkan di sini biar dekat ya Iya, sama lebih pelabuhan strategis, ya. strategis dengan pelabuhan karena ini kan untuk ini ya angkut rempah-rempah segala macam kayak gitu. Karena ini dulunya itu difungsikan sebagai gudang rempah-rempah Mbak. Jadi ini sangat strategis untuk diangkut ke luar ataupun ke dalam gitu kan. Nah terus ini kalau kita ngomongin tata kota, ini tata kota Belanda juga ya. Dan ini ada ini kalau sekarang kita kenal itu sebagai kota tua. Di mana tua di sini? Iya, ini kota tua di sini. Makanya kalau misalnya lihat ini ada berbentuk seperti gereja, nah sekarang kita kenal sebagai museum wayangnya. Oke, gitu. Nah kurang lebih sih seperti ini ya untuk tata letaknya Batavia ketika tempo Belanda dulu. Di era tahun berapa? 1600-an kalau nggak Iya, salah. sekitar situ. Dulu rempah-rempahnya apa aja sih yang disimpan di sini? Banyak Mbak. Di sini kita juga punya beberapa contoh rempah-rempah yang dulunya itu memang disimpan di sini. Di antaranya adalah lada, pala, kemudian ada cengkeh, macam-macam Mbak. Nanti kita bisa tengok juga ke ruangan rempahnya itu sendiri. Oh, oke. Ada nih ruangan Ada, khusus ada. ya. Oke, nanti kita langsung cus ke sana ya. Ini sekarang yang ada di ruangan Ya. ini tuh ada apa aja sih, Mbak? Nah, ini kan kalau ngomongin kebaharian, otomatis kita menyimpan beberapa koleksi yang berkaitan sama bahari ya, berkaitan gitu. Ada replika perahu-perahu tradisional, kemudian ada alat-alat yang ada di dalam kapal, kemudian ada jangkar tradisional, terus di situ juga ada meriam-meriam. Nah, di sini juga ada yang menggambarkan, menceritakan terkait dengan sejarah perahu tradisional ada di bagian belakang sana. Kemudian ada cara pembuatan perahu kayak sebetulnya Indonesia itu kaya banget ya Mbak akan bagaimana sih cara membuat perahu-perahu itu setiap daerah pesisir itu berbeda-beda gitu. Oh gitu, jadi ditentukan otentik ya masing-masing iya, daerah tuh ya. punya ciri khasnya masing-masing gitu kan, ditentukan dengan tradisi mereka, budayanya mereka dan kearifan lokalnya mereka gitu. Aku denger ya di berita itu di tahun 2018 Iya, kalau nggak salah, betul. itu ada kebakaran ya Mbak ya di sini. Itu di bagian mana aja di sini? Nah, kebetulan ini sudah direnovasi ulang Mbak. Cuma kalau sekarang di ruangan-ruangannya itu belum ada koleksi sama sekali gitu. Karena kita kan masih butuh banyak mengumpulkan koleksi ya terkait dengan kebaharian dan kita masih menghimpun itu semua. Jadi sekarang belum dioperasikan gitu. Oke, koleksi yang jadi korban kebakaran itu lumayan banyak. Lumayan banyak Mbak, karena yang kebakaran itu di belakang gedung ini, di belakang ini sama di atas gedung yang perahu asli, atasnya itu sampai ke belakang itu habis semuanya gitu. Jadi kayak dulu di atas itu ada koleksi-koleksi terkait dengan cerita atau sejarah Perang Dunia Kedua gitu. Terus di belakang banyak replika-replika, nah itu ikut kebakar semua. Terus berarti semua struktur bangunan juga berubah jadi baru ya? Udah Iya. nggak jadi kayak gedung lama lagi nih? Yang terbakar itu sudah berubah sih. Kalau dulu kan masih dalam bentuk kayu ya, kayu-kayu seperti ini nih. Oke. Ini kayunya masih asli loh Mbak.
Oh, dari 300 tahun lalu ini dari dibangun, lebih malah ya. Iya, ini masih asli, makanya struktur kayunya pun seperti ini ya. Sebenarnya ada dua jenis yang menyebutkan gitu kan. Kalau ini tuh ada yang bilang kayu besi, ada juga yang bilang kayu jati. Gitu. Oke. Wah, masih kokoh ya. Iya, kokoh banget. Sekarang kita masuk ke ruangan yang lebih colorful lagi. Iya. Ini apa nih, ruangan apa nih? Nah, ini namanya ruang diorama, di mana ruangan ini itu banyak sekali patung-patung yang bisa terlihat di sini. Nah, patung-patung ini yang menjelaskan terkait dengan sejarah bagaimana bangsa-bangsa Eropa itu masuk ke wilayah Indonesia, gitu. Dan di sini kita juga punya penyimpanan rempah-rempah. Ini ruangannya ada di sini. Ini ruangannya ya. Ini asli, Mbak? Asli. Lama nggak diganti karena ada beberapa yang ini kan yang susah dicari ya sekarang. Iya. Cuman namanya rempah-rempah kering gini kan nggak ada kadaluarsanya ya, gitu kan. Tapi istilahnya ini udah menjelaskan bahwa memang dulu seperti ini ya. Ini yang dicari sama. Ini juga yang menyebabkan Indonesia kenapa dijajah. Iya. Oleh VOC ya. Oke, ada cengkeh, kapulaga, terus apa nih, pekak nih, ada bahasa apanya? Bunga lawang ya? Bunga lawang ya. Biasanya bikin rendang juga pakai Iya, pakai itu benar. Ini macam-macam. Oke, ini kan kita kan sekarang masih memasuki masa pandemi ya. Kemarin ketika pandemi di awal masuk gitu, itu gimana sih Museum Bahari kondisinya? Jadi waktu awal-awal itu kita juga sempat tutup ya, karena kita kan mengikuti aturan dari kepala dinas gitu kan. Kepala dinas menyerukan agar museum itu tutup atau buka dan sebagainya. Kita ngikutin mereka-mereka. Nah, tapi ketika PSBB kita juga sebenarnya karyawan itu ada yang masuk, ada yang enggak, kayak sistem berapa persen gitu loh. Nah, kalau sekarang ini udah mulai buka tapi tetap menggunakan protokol kesehatan gitu, kayak misal cuci tangan di Museum Bahari itu sendiri kan tadi di depan bisa dilihat ada banyak tuh tadi wastafel ya. Ada alat untuk mencuci tangan, kemudian menggunakan masker pastinya. Dan di sini kita melarang pengunjung yang tidak menggunakan masker ketika mau masuk ke sini gitu. Cek suhu juga? Cek suhu. Itu tentu. Terus kalau misal mau ke sini tuh tiketnya berapa sih? Terjangkau banget, ada 3 tarif ya. Untuk anak-anak, untuk mahasiswa sama untuk umum. Jadi kalau untuk anak-anak atau siswa kita kenakan 2.000, terus untuk mahasiswa kita kenakan 3.000 per orangnya, kemudian untuk umumnya 5.000 rupiah. Murah banget itu. Apalagi kalau rombongan punya potongan berapa persen, tapi minimal itu 30 orang gitu. Tapi karena sekarang kita lagi pandemi, jadi kita tidak boleh rombongan banyak-banyak ya, hanya dibatasi 50% dari biasanya.
Ini ruang pameran temporer. Oh. Nah, jadi sebetulnya sebelum adanya pandemi ini, itu Museum Bahari sering mengadakan pameran-pameran temporer. Biasanya beberapa bulan sekali gitu, dengan tema yang berbeda-beda. Oh. Nah, kalau ini temanya masih tentang perahu tradisional, belum sempat diganti. Kemungkinan tahun ini akan ganti pameran lagi. Itu tiap tahun berubah temanya? Kalau sebelumnya itu beberapa bulan sekali sih, bukan setahun sekali atau 2 tahun sekali. Tapi karena ini lama ya, pandemi juga, jadi belum sempat ganti lagi. Oke. Ini terima kasih banget Mbak Destri udah nemenin kita keliling-keliling di Museum Bahari, dan terima kasih juga buat Asia Lovers dan nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share. Terus juga jangan lupa untuk follow IG-nya Museum Bahari juga ya. Museum Kebaharian JKT. Museum Kebaharian JKT. Oke. IG-nya Mbak Destri juga nggak? Destrian 20 boleh sekalian. Oke deh. Thank you semua. Stay safe, stay healthy, and see you on our next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asia Live Entertainment.